Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan terkait materi tugas sistem operasi, yaitu gambaran umum sistem operasi. Dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Zulhendra MKOM. Topik bahasan pertama itu terkait dengan tujuan dan fungsi sistem operasi, kemudian evolusi sistem operasi, dan evolusi komputer. Terkait dengan topik pertama, yaitu tujuan dan fungsi sistem operasi, saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi sistem operasi. Yaitu yang pertama, ia akan berfungsi sebagai interface antara hardware dan user. Dan sebagai kontrol eksekusi program di komputer. Untuk lebih jelasnya terkait fungsi ini akan dijelaskan pada topik A. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi akan memberikan kemudahan bagi user untuk bisa mudah dipakai karena ini melibatkan fungsinya sebagai interface antara hardware dan juga user. Dan yang kedua yaitu sebagai efisiensi, di mana sistem operasi akan menjadikan kinerja komputer itu lebih efisien karena ia akan bertindak sebagai kontrol dari setiap eksekusi program yang diberikan kepada komputer. Dan yang kedua, sistem operasi itu bertujuan untuk memiliki kemampuan semakin berkembang dari sisi komputer. Jadi, salah satu penilaian dari komputer yang baik adalah sistem operasinya yang semakin berkembang tanpa mengganggu stabilitas layanan yang sudah ada dalam komputer tersebut. Nah, terkait dengan fungsi sistem operasi juga dapat dibedakan atas penjelasan berikut. Yang pertama adalah sistem operasi sebagai interface bagi pengguna. Nah, konsep dasar dari interface dari sistem operasi itu tidak jauh beda dengan interface yang dipahami pada umumnya, di mana pada tujuan ini OS akan berfungsi sebagai penghubung antara programmer dengan hardware-nya melalui layanan utilitas. Jadi layanan utilitas itu akan memudahkan programmer untuk mengetahui kinerja, untuk mengkonfigurasi atau melakukan aktivitas pemrograman tanpa mengetahui bagaimana kinerja dari hardware. Jadi secara khusus layanan utilitas inilah nantinya akan digunakan oleh programmer untuk bisa melakukan atau mengerjakan aktivitas program di dalam aktivitas programming di dalam komputer, artinya mengkonfigurasi atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hardware maupun dengan aplikasi sendiri. Nah, yang kedua itu sistem operasi itu bisa dipandang sebagai interface dari sisi pengguna, di mana dengan adanya sistem operasi, maka aplikasi dapat dijalankan di bawah kontrol sistem operasi, sehingga aplikasi yang ada itu akan berjalan dengan baik dengan bantuan sistem operasi dan bisa digunakan serta diakses dengan lancar oleh pengguna. Jadi intinya jika sistem operasi itu tidak mendukung adanya aplikasi tersebut, maka bisa jadi aplikasi tersebut tidak bisa digunakan dengan baik. Dan yang selanjutnya, itu akan berkaitan dengan bidang layanan dari sistem operasi. Nah, bidang layanan dari sistem operasi itu bisa dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama itu terkait dengan pembuatan program. Jadi ada layanan yang menyediakan pembuatan program itu seperti layanan editor dan debugger untuk bisa membantu programmer. Dan yang kedua itu eksekusi program yang terdapat di mana terdapat beberapa task untuk bisa melakukan eksekusi sebuah program. Yang ketiga adalah akses ke kontrol atau akses ke perangkat I/O. Setiap perangkat itu masing-masingnya akan membutuhkan instruksinya sendiri atau sinyal kontrol untuk operasi. Jadi ada layanan yang berfungsi sebagai akses ke perangkat I/O untuk bisa mendapatkan sinyal kontrol dari sistem operasi untuk bisa menjalankan atau menghubungkan software dengan hardware. Dan yang keempat itu adalah akses terkontrol ke file. Jadi dalam hal ini, di dalam file, kontrol harus mencakup dengan pengertian yang tidak hanya sifatnya sebagai I/O saja, namun juga format file yang terdapat pada penyimpanan. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan deteksi error dan respon. Jadi sistem operasi juga menyediakan layanan deteksi error dan respon. Lalu layanan accounting, di mana pada layanan ini sistem operasi akan mengumpulkan statik pemakaian dari sumber daya komputer dan monitor. Secara khususnya itu monitor parameter kinerja
seperti adanya waktu respons. Nah, jadi dalam accounting ini akan dikumpulkan berbagai macam aktivitas, lalu akan dihitung bagaimana waktu respon dari layanan yang diberikan. Selanjutnya adalah sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Jadi, sistem operasi akan berfungsi sebagai program yang dieksekusi oleh prosesor. Lalu, dalam hal ini juga, sistem operasi akan mengeluarkan kontrol dan harus bergantung pada prosesor untuk memungkinkannya memperoleh kembali kontrol. Jadi, sistem operasi akan melakukan cara tersebut untuk bisa memahami atau menjalankan fungsinya sebagai manajer sumber daya. Jadi, ia akan berfungsi sebagai program yang dieksekusi oleh prosesor, lalu mengeluarkan kontrol, dan ini juga berdasarkan kerjasama dengan prosesor. Nah, terkait kinerja atau cara kerja dari sistem operasi sebagai manajer sumber daya, itu bisa dipahami melalui tiga pokok poin berikut. Yang pertama adalah sistem operasi itu akan melakukan aktivitas dengan cara sistem operasi menempatkan sebagian sistemnya, yakni instruksi lain dan data, di dalam memori utama, lalu dikontrol secara bersama oleh sistem operasi dan prosesor. Karena sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa sistem operasi dan prosesor itu akan bekerja sama untuk bisa memanajer yang namanya sumber daya. Nah, yang kedua, setelah itu, sistem operasi ini juga akan memanajemen modul I/O. Jadi, sistem operasi akan membuat keputusan kapan suatu perangkat itu bisa digunakan oleh program yang sedang dieksekusi dan kemana tujuan akses kontrol dan pemakaian file. Dan yang terakhir, itu terkait dengan manajemen prosesor, di mana sistem operasi akan menentukan jumlah waktu prosesor yang diberikan kepada eksekusi program pengguna tertentu. Jadi, akan secara spesifik untuk manajemen prosesor ini, sistem operasi itu akan berkewajiban atau bertugas untuk bisa menentukan jumlah waktu prosesor mengeksekusi sebuah program. Nah, yang ketiga, itu akan berkaitan dengan bagaimana sebelum masuk ke evolusi sistem operasi, saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan faktor dari evolusi sistem operasi. Jadi topik kedua adalah terkait dengan evolusi sistem operasi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi dari sistem operasi. Yang pertama adalah upgrade hardware, serta hardware jenis baru. Contohnya yaitu terjadi pada versi Unix, yang sekarang telah ada mode pegging untuk memaksimalkan dirinya saat digunakan oleh mesin-mesin yang memiliki hardware pegging. Jadi, sistem operasi Linux ini misalnya dikembangkan untuk memiliki pegging karena bisa Linux biasanya digunakan oleh mesin-mesin yang memang menggunakan pegging. Kemudian untuk versi Windows pun juga Windows dikembangkan lebih baru, baik dari mulai versi awal sampai sekarang ke versi 11 itu juga dipengaruhi oleh bagaimana penggunaan dari sistem operasi Windows. Salah satunya kenapa alasan Windows itu dikembangkan dari Windows 10 ke 11 itu adalah interface, di mana interface sistem yang baru ini Windows itu lebih fleksibel dan lebih elegan, serta lebih benar-benar membantu pengguna untuk bisa menjalankan komputer dan menciptakan sebuah kenyamanan. Yang kedua adalah menambah layanan baru. Jadi setiap sistem operasi itu akan dievolusi atau berkembang secara terus-menerus, itu karena adanya layanan yang akan ditingkatkan. Nah, oleh karena itulah harus terjadi yang namanya evolusi sistem operasi. Dan yang ketiga atau terakhir itu berkaitan dengan perbaikan fault yang ditemukan dalam periode tertentu di sebuah sistem operasi. Jadi, alasan kenapa sistem operasi itu bisa dikembangkan atau evolusinya itu bertahap terus-menerus dan bisa dibilang tidak akan berhenti selama masih ada komputer, itu karena di sistem operasi sebelumnya itu biasanya ditemukan yang namanya kesalahan, kekurangan, oleh karena itu harus di repair atau diperbarui terlebih setiap tahunnya atau beberapa dekade. Nah, berikut adalah tahapan atau evolusi dari sistem operasi. Yang pertama adalah dari evolusi sistem operasi itu dimulai dengan adanya pengolahan serial. Jadi sistem operasi yang pertama yang ada di muka bumi ini bisa dibilang adalah pengolahan serial, kemudian adanya sistem batch sederhana, kemudian adanya sistem batch
multi-programmed, dan sistem time sharing. Nah, berikut adalah penjelasan terkait bagaimana ciri-ciri dari pengolahan serial. Yang pertama adalah tidak adanya, jadi pada waktu itu sebenarnya pengolahan serial ini tidak disebut sebagai sistem operasi, namun kinerjanya sudah menunjukkan sebuah sistem operasi, yaitu oleh karenanya tidak ada disebutkan sistem operasi jenis apa yang ada pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah mesin yang dijalankan dari konsol dengan tampilan lampu dan saklar perangkat input dan pencetak. Kemudian semua petunjuk yang masuk pertama dalam sistem akan dijalankan pertama dan petunjuk yang kemudian masuk akan dijalankan kemudian. Nah, instruksi counter program dijalankan untuk mengeksekusi semua petunjuk. Kemudian dalam hal ini, counter program akan menentukan instruksi apa yang akan dilaksanakan, terutama kartu punch digunakan untuk ini. Nah, dalam hal ini juga semua pekerjaan yang pertama disiapkan oleh storage pada kartu tersebut, dan setelah kartu itu akan dimasukkan dalam sistem, dan setelah itu semua petunjuk akan dilaksanakan satu persatu. Jadi intinya pengolahan serial ini petunjuk akan dilaksanakan satu persatu, dan ini akan membutuhkan yang namanya kartu punch untuk bisa menentukan instruksi yang mana yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah terkait dengan dua masalah besar dari pengolahan serial. Jadi seperti yang dibilang, sebelum masuk ke sistem batch sederhana, nah sudah ditemukan yang namanya masalah dari pengolahan atau sistem operasi pengolahan serial ini, yaitu yang pertama adalah masalah scheduling, yaitu umumnya dibutuhkan yang namanya instalasi yang menggunakan formulir pemesanan waktu mesin, atau sehingga bisa dibilang untuk masalah scheduling ini masih menggunakan bantuan manual. Nah, bukan otomatis atau secara automation. Dan yang kedua itu setup time, yaitu waktu setel awal, atau maksudnya di sini sebuah program tunggal yang disebut job, kemudian pemuatan compiler serta program bahasa tingkat tinggi ke dalam memori. Lalu hasilnya dikompil dan disimpan, dan kemudian pemuatan dan penggabungan program dengan fungsi yang umum. Nah, ini seperti akan berlanjut serial atau terus-menerus. Ini adalah proses dari setup yang dijelaskan merupakan proses dari setup, dan apabila terjadi kegagalan saat compile, maka seluruh proses itu akan diulang dari awal. Jadi program akan dimasukkan dengan bahasa tingkat tinggi, kemudian di-compile, kemudian dimuat dan digabungkan menjadi objek dan fungsi yang umum. Nah, apabila salah satunya error, maka program ini secara spesifik dia akan mengulang lagi dari awal, lalu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, karena dua permasalahan itulah dikembangkan yang namanya sistem batch sederhana. Jadi sebenarnya dengan adanya sistem batch ini, waktu mesin secara bergantian melakukan eksekusi program pengguna dan eksekusi program monitor. Nah, apa maksudnya gitu? Nah, itu bisa dijelaskan dengan adanya. Selanjutnya adalah terkait dengan sistem batch sederhana, yaitu memiliki dua cara kerja yang dilihat dari dua sudut pandang. Cara kerja yang dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang monitor. Jadi di sini dianggap bahwa monitor sebagai pengontrol program dari sebuah sistem operasi. Nah, di sini spesifiknya terdapat resident monitor yang berada di dalam memori utama. Kemudian bagian monitor lainnya yang terdiri atas utilitas dan fungsi umum yang dimuatkan sebagai subroutine ke program pengguna yang membutuhkan utilitas resident monitor. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan proses, yaitu cara kerja yang dinilai dari sudut pandang prosesor. Jadi di sini prosesor akan mengeksekusi instruksi yang berasal pada bagian memori utama yang berisi monitor. Nah, instruksi-instruksi inilah yang menyebabkan job berikutnya dibacakan ke bagian memori utama lainnya. Lalu setelah di-compile menggunakan instruksi compile, late, and go, maka dengan cara ini memori dapat menyimpan, memanggil, dan memindahkan kontrol program ke program objek, sehingga segmen memori yang berjumlah memori besar dapat digunakan secara bersamaan oleh subsistem. Nah, jadi intinya kalau dari sisi prosesor, bahwa yang dianggap sebagai kontrol eksekusi atau pusat dari eksekusi itu merupakan prosesor.
Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana eh, fitur yang dirancang untuk bisa merealisasikan sistem batch. Yang pertama adalah proteksi memori, kemudian timer, privilege instruction, dan interrupt. Nah, jika digabungkan kedua sudut pandang tadi, bahwa secara umum sistem batch sederhana ini memiliki cara kerja yang terdiri atas 5 tahap. Yang pertama yaitu pengguna mengirimkan pekerjaan ke operator komputer, kemudian komputer operator atau operator komputer itu tempat batch menempatkan pekerjaan ke beberapa batch. Nah, kemudian program khusus monitor mengelola pelaksanaan setiap program dalam batch. Nah, monitor utilitas yang dimuat bisa bisa diperlukan. Jadi tadi dijelaskan bahwa monitor itu sebagai kontrol eksekusi juga di dalam sistem operasi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa monitor yang akan terlibat itu khususnya adalah monitor utilitas. Nah, ini akan dimuat ke dalam program khusus tersebut bila memang diperlukan. Nah, selanjutnya dalam memori selanjutnya adalah monitor itu akan dieksekusi dan akan selalu tersedia di dalam memori utama. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan sistem batch program, multi-program. Jadi, setelah tadi dijelaskan bahwa sistem batch sederhana itu beberapa tahapan yang dinilai dari sisi prosesor dan juga monitor. Nah, ternyata dari sisi tersebut terdapat beberapa kekurangan, yaitu diantaranya terdapat banyak keadaan idle pada prosesor. Nah, lahirlah yang namanya sistem batch multi-programming untuk bisa mengatasi bagian persoalan tersebut. Nah, secara umum, cara kerjanya adalah berkaitan dengan cara di mana prosesor dapat memberikan perintah input output ke sebuah job, lalu melakukan eksekusi job lainnya pada saat I/O sedang ditangani oleh pengontrol perangkat. Lalu apabila operasi I/O selesai, prosesor diinterrupt dan kontrol dipindahkan ke program handling. Nah, selanjutnya, tahap terakhir yaitu sistem operasi menyerahkan kontrol ke job lainnya. Nah, syarat utama dari sistem ini adalah adanya interrupt driver I/O. Nah, selanjutnya itu akan berkaitan dengan yang namanya sistem role system. Maksudnya di real time gitu. Jadi sistem real time ini hadir setelah adanya sistem multi-programming yang berkaitan dengan efisiensi waktu dalam sebuah sistem operasi mengeksekusi program. Nah, yang terbagi atas dua yaitu sistem real time hard system dan soft real time system. Jadi secara spesifik soft real time system ini akan memberikan perintah untuk CPU sehingga CPU itu melakukan operasi setelah 1 mikrodetik. Nah, selanjutnya akan berkaitan dengan penjelasan di mana terdapat sebuah sistem perkembangan sistem atau fungsi sistem yang terakhir yaitu sistem time sharing. Nah, di sini akan menyaingi juga perkembangan dari sistem sebelumnya, di mana tujuannya adalah meminimalkan waktu respon. Nah, cara kerjanya secara spesifik yaitu jika suatu job sedang dieksekusi, menunggu I/O, maka job tersebut untuk sementara dapat digantikan oleh job berikutnya. Nah, dengan cara membagi memori utama menjadi beberapa partisi, dan setiap partisi berisi sebuah proses. Nah, kemudian program partisi berisi proses tersebut akan diurutkan berdasarkan prioritas, di mana prioritas yang lebih tinggi yang lebih dulu akan dieksekusi. Nah, pemrosesannya akan berlangsung bergantian. Nah, jika suatu proses membutuhkan yang namanya input-output device atau input-output, maka proses tersebut akan digantikan oleh proses berikutnya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan evolusi dari komputer. Nah, ini adalah bahasan terakhir dari topik ini, di mana secara umum komputer itu akan berkembang dalam 5 tahap, di mana tahap pertama akan berlangsung di tahun 1945 sampai 1955, dan di sini diidentikan dengan vacuum tubes, dan belum ada sistem operasi secara umum, karena di sini komputer lahir untuk bisa menggantikan yang namanya fungsi mesin. Nah, fungsi manual dan menciptakan mesin baru.
Kemudian ada generasi kedua yang lahir pada 1995 sampai 1965, yaitu di sini belum ada spesifik dari OS, namun sudah mulai ada yang namanya pengelolaan serial. Kemudian ada lahir sistem batch sederhana dan yang terkenal hardware-nya adalah transistor. Kemudian yang ketiga itu ada generasi komputer pada generasi ketiga, yaitu setelah berlangsung tahun 1965 sampai 1980, dan di sini dapat melakukan yang namanya multi-processing dan multi-programming. Dan ini juga mulai didukung oleh yang sistem tadi, yaitu sistem real time dan uh, sistem multi-programming. Kemudian yang keempat adalah generasi keempat, yaitu berlangsung pada 1980 sampai pasca 1980 menjelang akhir-akhir. Nah, di sini dapat diimplementasikan bahwa sistem operasi yang sangat berkembang pada hardware komputer, yaitu sistem operasi jaringan, sistem operasi terdistribusi. Nah, di sini identik dengan upgrade hardware yang lebih spesifik dan signifikan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tahun 1980-an pasca hingga saat sekarang. Nah, di sini yang spesifik berkembang yaitu adalah sistem operasi yang berkaitan dengan mobile, kemudian sistem operasi jaringan virtual, dan berbagai macam metode penyimpanan perangkat di uh, internet atau yang dikenal dengan cloud. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan evolusi dari komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.